Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Horas, selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita untuk kebaktian Minggu sore ini. Kita memohon agar Roh Kudus bersama-sama dengan kita, agar kebaktian Minggu sore ini menjadi kemuliaan bagi Allah di surga. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadikanlah bagiku gunung batu tempat perlindungan kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis.
Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan yang kekal, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Taurat Tuhan pada kebaktian minggu ini yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita mohon kepada Tuhan agar kita dikuatkan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu,
kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, epistel untuk kebaktian minggu ini, yang tertulis dalam kitab Kejadian 45, ayat 3 sampai dengan 16. Kita membaca secara responsoria. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir.
datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat.
Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu tanggal 20 Februari 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Seksagesima, dan topik minggu membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua akan menerima pemberkatan William Alexander Nainggolan, putra dari Bapak Aladdin Nainggolan dan Ibu Nancy Anita Doroti Borutapea, anggota Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo dari sektor Parserahan, dengan tunangannya Linaria Boru Sitepu, putri dari Bapak Liter Sitepu dan Ibu Cahya Boru Ginting Manik, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dari sektor Parserahan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati rencana pemberkatan tersebut. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 20 Februari 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Yang pertama, keluarga Ius Dedi Putra Tugatoro Eskom dan Ibu Reniwati Borusinaga Eskom atau daftar ulang, alamat Jalan Kelapa Hijau nomor 89, Jakarta Utara, sektor Parserahan. Yang kedua, keluarga Firdaus Haryanto Lumban Raja dan Ibu Apriani Luciana Boru Tampu Bolon, daftar ulang, alamat Jalan Kebantenan 5 nomor 21, RT 02 RW 06, Semper, Jakarta Utara, sektor Parserahan. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022, di setiap ibadah setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Ulaun Pangubation atau kesehatan HKBP. Yang kedua, Minggu tanggal 27 Februari 2022, di setiap ibadah setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop untuk bantuan gereja Rp1.000 dana pensiun HKBP. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang kelima, panitia pesta ulang tahun HKBP Sutoyo. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo ke-48 yang dilaksanakan tanggal 7 Februari 2022, seksi perempuan dan BPH telah menetapkan puncak perayaan ulang tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dilaksanakan hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekaligus Parkeheon Ina HKBP Sutoyo. Rapat panitia ulang tahun HKBP Sutoyo bersama pengumuman Ina HKBP Sutoyo dan BPH akan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 masuk pukul 16 bertempat di lantai 2 Serbaguna. Diharapkan seluruh panitia hadir dalam rapat tersebut. Keenam, himbauan ibadah minggu. Kita telah memasuki PPKM level 3 sampai tanggal 21 Februari 2022 dengan memberlakukan prokes yang ketat serta memakai 2 masker ganda. Yang kedua, supaya di-upload aplikasi Peduli Lindungi yang sudah disediakan gereja sesuai himbauan Satgas COVID-19. Dimohon semua yang mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check out. Yang ketujuh, pertanyaan sektor. Kamis 24 Februari 2022, gereja akan mengadakan pertanyaan sektor secara tatap muka masuk pukul 19.30. Bagi yang mengikuti secara live streaming, link YouTube akan dibagikan melalui WA grup masing-masing sektor. Kedelapan, pertanyaan sektor Cibubur. Jumat tanggal 25 Februari 2022,
Sektor Cibubur akan melaksanakan pertangyangan sektor melalui Zoom meeting. Tuan rumah pertangyangan sektor tersebut, keluarga S2B Sitorus, M. Borugultom, masuk pukul 20 WIB. Zoom meeting dan ID serta password akan diinformasikan melalui WA Group. Ke-9, gereja kita menerima sumbangan dari keluarga B. Sihombing Boru Panggabean dari sektor Jatibening. Bunga altar untuk Minggu tanggal 20 Februari 2022, ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan keluarga sehat-sehat. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dengan sukacita.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di minggu kita hari ini tertulis di Lukas 6 ayat 27 sampai ayat yang ke-37. Lukas 6 ayat 27 sampai ayat ke-37 saya membacakan bagi kita semua, kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jika kita lihat topik minggu hari ini dituliskan di sana, membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Rupa-rupanya ada anjuran untuk sesuatu yang membalas. Jadi saya ingat ada dituliskan di salah satu buku humor, dikatakan di situ begini. Ada seorang pendeta yang baru punya mobil dan dia baru belajar menyetir. Dan dia sudah sekian lama belajar nyetir. Lalu suatu ketika mau dia pelayanan ke gereja, rupanya hujan. Sehingga dia memutuskan menggunakan mobil untuk pergi ke gereja. Nah, setelah dia sampai ke gereja, dia mau memarkirkan mobilnya. Rupanya parkiran sudah penuh, banyak mobil jemaat di sana. Terus si penjaga parkir bilang, "Maaf Pak, udah penuh, gak ada tempat. Kalau boleh cari tempat yang agak jauhan markir," kata tukang parkirnya. Lalu si pendeta buka kaca mobilnya. Dia buka kaca mobilnya, lalu dia bilang sama supirnya, "Udah on," katanya. Mungkin dia pendeta orang Batak ya, pendeta di AKBP. "Ini aku," katanya. "Oh, abang pendeta rupanya," kata si supir.
Kata si tukang parkir. Oh kalau untuk amang pendeta ada tempat amang katanya. Jadi ya biasalah kalau kami agak pendeta-pendeta ini agak diistimewakan. Itulah memang bonus kami jadi berjubah hitam ini ya kan. Nah lalu akhirnya dia usahakan tempat parkir pendeta itu. Lalu dia bilang sama Pak pendetanya, Pak tolong tapi parkirnya mundur ya. Nanti supaya mau keluarnya lebih gampang katanya. Nah rupanya si pendeta itu hanya latihan maju kali dia. Tidak latihan dia untuk mundur kan. Tapi dia berusaha dengan teori yang dia tahu. Dia akhirnya berusaha untuk memundurkan mobilnya sesuai dengan yang diarahkan sama tukang parkir. Lalu tukang parkir bilang, kiri Pak, kiri pendeta, kiri, iya kiri, benar, iya kiri. Baru setelah itu, balas katanya. Si pendetanya tetap ke kiri, balas Pak, pak. Nah, rupanya ujung mobil di belakang udah kena ke mobil orang lain. Si tukang parkir bilang, amang ini gimana sih? Saya kan sudah bilang balas. Datang si amang pendeta bilang, kok nggak tahu ya aku pendeta nggak bisa membalas, katanya. Dia bilang begitu. Oh iya ya kata supirnya pula lagi, kata tukang parkirnya. Jadi dari cerita itu saya berpikir begini, benarkah kami tidak dianjurkan untuk membalas? Sebenarnya harus dong. Ada beberapa yang harus dibalas. WA harus dibalas kan? Kalian minta doa, Inang tolong doakan saya, enggak saya balas-balas. Iya aku doakan, iya. Tapi dia, sombong kali Nang pendeta ini enggak dibalas-balas katanya. Ada hal yang harus kita balas, ada hal yang harus dilakukan. Tetapi bagaimana membalasnya? Itu sekarang. Itulah yang mau diajarkan firman hari ini pada kita. Bagaimana untuk membalas sesuatu. Membalas yang baik, membalas sesuatu yang tidak baik. Membalas perbuatan yang menghargai kita dan membalas perbuatan orang yang tidak menghargai kita atau yang kita sebut jahat. Itu yang mau dipelajari. Namun sebelum kita sampai ke sana, kita harus memahami dulu bahwa ternyata sejarah Alkitab juga menuliskan ada hal-hal tentang pembalasan yang disahkan, yaitu di dalam hukum yang diberlakukan. Jadi firman Tuhan hari ini adalah khotbah Yesus yang mau juga mengajarkan, memberitahukan dua hal tentang hukum. Yang pertama hukum sorgawi yang akan diajarkan Kristus yang akan kita terima saat ini. Lalu kedua adalah hukum duniawi. Saya belajar mencari sejak kapankah ada hukum diberlakukan di dunia secara alkitabiah. Rupa-rupanya di Alkitab ketika di kepemimpinan seorang raja di Babel yang bernama Hammurabi, dia sudah menetapkan satu hukum yang berlaku yang hampir seluruh belahan bumi ini menerapkannya. Hukum itu disebut Lex Talionis. Lex Talionis ini berisikan tentang hukum aturan yang akan diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan dengan tujuan untuk menjaga keamanan, untuk menjaga ketertiban. Ya hampir sama dengan hukum negara kita pun demikian sampai hari ini. Menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menjaga agar tindakan kejahatan tidak semakin banyak. Namun udah ribuan tahun tuh udah diawali dari zamannya bangsa Babel yang dulu sampai ke tahun kita sekarang, perbuatan jahat, kejahatan di mana-mana tetap terjadi. Karena apa? Karena memang hukum bentuk manusia adalah mengaturkan sesuatu yang akan dilimpahkan kepada orang yang melakukan atau melanggar kejahatan yang dianggap setimpal. Makanya ada mata ganti mata, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, nyawa ganti nyawa. Itu hukum setimpal. Tapi Kristus Yesus itu berbeda sekali memperkenalkan hukum surgawi. Sangat berbeda sekali. Dia katakan kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu, dikatakan di ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Ingat, yang mendengarkan aku berarti kepada siapa ini dialamatkan? Kepada yang bersedia mendengar Kristus. Kepada siapa? Kita orang-orang Kristen. Kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia berpesan, Dia menyatakan, Dia memerintahkan. Aku berkata,
Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Cara membalas orang yang kita musuhi adalah berbuat baik kepadanya. Aneh ya? Aneh sekali. Biasanya kalau kita ada orang yang jahat sama kita, kita itu pasti berusaha membalas dia sebagaimana bisa kita membuat dia tersakiti. Kalau nggak berani kita berhadapan tatap muka langsung, mersiadopan langsung, berantem langsung, setidaknya jari kita lincah langsung di medsos. Kok kiranya lebih hebat kau dari aku? Panjang kali lah dia majabiri di situ untuk mengatakan kebenciannya kepada orang lain. Ya, kita berusaha mencari untuk bagaimana mencoreng dia, membuat dia kesal atau mungkin mengurangi wibawanya di hadapan orang lain dengan mengata-ngatakan sesuatu yang tidak layak atas dia. Karena kebencian, tapi Kristus hukum surgawi meneriakkan hal yang berbeda. Jikalau kau punya musuh, maka engkau harus berbuat baik kepadanya. Jika ada orang yang membenci engkau, yang membenci imanmu, yang membenci engkau di hadapannya, ingatlah, tetaplah berbuat baik. Dan apa perbuatan baik itu? Dikatakan di ayat 28. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Kita makin minta berkat. Dengan cara apa meminta berkatnya? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kita berdoa. Begitu kita diperlakukan tidak adil nih sama orang lain, begitu mereka melakukan sesuatu yang menyakiti hati kita, berdoalah. Tapi tolong jangan doa kalian, Tuhan pamate majol mana sedon. Bukan mendoakan kematiannya, tidak. Tapi apa yang kita doakan? Yang kita doakan adalah bagaimana menghadapi perbuatannya dengan tidak menyakitinya, tetapi tetap penuh dengan kasih Allah. Jadi mari kita belajar di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya dikatakan untuk membalaskan mereka adalah dengan yang pertama, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Gimana ini ya? Ingatlah, artinya ini bukan kayak gini ya. Ditampar nih sebelah kanan, dari tampar baru kau, nah sebelah kiri lagi, nah biar puas kau, bukan gitu. Asa sobrham, nah, enggak, itu nantang namanya. Beda. Kalau dikatakan berikan pipimu yang kanan, kalau ditampar pipimu yang sebelah, berikan sebelahnya lagi. Pengertiannya seperti ini saudara. Di dalam konteks orang Yahudi, ternyata pipi ini adalah sesuatu melambangkan kehormatan seseorang. Makanya di tradisi budaya orang Yahudi, jika bersalaman tanda hormatnya itu cipika-cipiki. Ingat gak Yesus? Waktu Yesus mau ditangkap, lalu si Yudas Iskariot datang, lalu cipika-cipiki sama Tuhan Yesus. Ingat ya? Itu tanda penghormatan sebenarnya. Jadi penghormatan kepada orang lain. Jadi kalau ada yang menampar seseorang, itu dianggap penghinaan. Apalagi kalau ditampar itu dengan punggung tangannya. Itu dilambangkan tamparan kepada yang dianggap budak. Budak itu dianggap tidak punya nilai, tidak ada harga. Jadi yang diartikan di sini, jikalau ada orang lain yang tidak menghargai engkau, yang menganggap engkau tidak berarti, yang memandang remeh terhadapmu, maka berikan pipimu yang lain. Artiannya adalah maka tunjukkan bahwa diri kita tidak ada hal yang tercelah dalam diri kita yang layak untuk dihina. Jikalau ada orang bilang kau pembohong, lalu tunjukkan bahwa kau tidak pembohong. Maka Paulus mengatakan jikalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, lakukanlah kasih, itu akan seperti meletakkan gara di atas kepalanya. Tindakan itu akan memberhentikan orang lain menghina kita, mencaci maki kita, berniat jahat terhadap kita. Jadi memberikan diri kita untuk terbuka bahwa tidak ada hal yang hina kita perlakukan.
Jadi kembali Yesus mengajarkan kita bahwa dengan memberikan diri kita, menunjukkan diri kita adalah anak Allah yang layak di hadapannya. Tak ada perlakuan kita terhadap dia yang tercela. Jadi tentunya kita harus membuktikan perilaku kita kepada dia yang menghina kita, kita adalah benar. Lagi-lagi kita dituntut untuk hidup benar di hadapan Allah. Nah itu dia. Lalu kemudian dikatakan, dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dalam konteks budaya orang Yahudi dan konteks kehidupan mereka di geografis mereka, bahwa ternyata jubah itu adalah sesuatu yang dianggap harta. Bahkan itu bisa digadaikan, untuk menjamini seseorang. Karena apa? Karena jubah itu sangat penting. Mana kepentingannya? Itu sangat dipentingkan ketika di malam hari. Karena konteks di kondisi keadaan cuaca mereka yang pasti sangat dingin sekali, bahkan ada musim dingin. Lalu kemudian di ketika terik matahari. Karena apa? Karena memang ketika di sana lagi musim kemarau, panasnya itu bisa sampai membakar kulit mereka. Maka jubahnya itu dipakai untuk melindungi kulitnya. Dan jubah dalam konteks mereka itu adalah pasti sesuatu baju yang besar yang mampu menutupi dari kepala sampai ke kakinya. Nah oleh karena itu sangat berharga dan boleh digadaikan. Lalu ada peraturan, jikalau ada yang menggadaikan jubahnya kepadamu, maka engkau harus mengembalikannya sebelum matahari terbenam. Yang diartikan bahwa sesungguhnya jika ada orang yang mengambil hakmu, kepunyaanmu, merampas yang menjadi milikmu, maka engkau tidak perlu melakukan hal yang sama untuk memperjuangkan hak milikmu itu. Jika ada orang lain yang merampas milikmu, bukan berarti kita harus kembali merampasnya dengan cara yang sama. Kalau kita melakukan hal yang sama, maka apalah beda kita dengan orang yang berdosa. Itu sebabnya di urutan ayat berikutnya disampaikan tentang bagaimana perbedaan orang yang berbuat kasih di dalam Tuhan dengan orang yang berbuat kasih sebagai orang yang berdosa. Nah jadi kita diajarkan tidak memperlakukan cara-cara dunia ini, memperjuangkan diri kita. Karena apa? Karena Allah sendiri yang akan turut campur tangan di dalam setiap kondisi kehidupan Anda. Maka dikatakan tadi di ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang seperti kita yang bersedia melakukannya. Bahkan dia baik kepada orang-orang yang tidak berterima kasih sekalipun, yang dipandangnya jahat sekalipun. Itu terbukti. Terbukti kematian Yesus, darah Yesus itu dicurahkan bukan hanya kepada orang yang mengikut dia. Darah Yesus, kasih Yesus juga diberikan kepada orang yang mencambuk dia, yang meludahi dia, yang menombak hatinya, yang memasangkan duri di kepalanya, yang memalukan paku di tangannya, dan kepada orang-orang lain yang mencemooh dia. Kasihnya itu kepada semuanya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah. Sudah selayaknya anak-anak Allah itu menghidupi kasih Tuhan itu sendiri. Menghidupi cara Tuhan membalaskan kejahatan manusia. Kita diminta untuk bagaimana membalaskan kejahatan itu dengan cara kasih Kristus. Jadi janganlah kita, apalagi ya kayak kita ini ya yang dari kampung nih ya, yang mungkin satu kampung datang ke Jakarta ini sama-sama bareng-bareng kan, baru setelah itu supaya meringankan biaya hidup satu kos ya kan, satu kos supaya meringankan hidup mereka, satu pangalepan masaknya juga bareng gitu kan, pokoknya kompak kali. Rupanya sudah segitu kompaknya, hanya sedikit aja selek gara-gara minyak yang kurang nggak dibeli sama temanmu itu, udah hancur pertemanan. Melihatnya aja kau benci kali.
Kau dan aku pisah, langsung pisah ranjang mereka. Iya kan? Memang benar saudara, ternyata konflik itu lebih sering datang kepada orang yang lebih kompak. Kenapa? Firman ini juga membuktikan kok. Dikatakan tadi, jikalau ada orang yang menamparmu, gak mungkin dong orang yang menampar kita jarak jauh. Asik namanya gorede. Nampar itu pasti dekat. Berarti orang itu dekat dengan kita. Kadang-kadang kita disakiti orang yang terdekat dengan kita, yang di sebelahmu, bukan di sebelahmu duduk ya, yang sering dekat dengan kita. Bisa saja anak kepada orang tuanya, orang tua terhadap anaknya, sahabat dengan yang lain, yang pacaran, yang berteman, yang bekerja satu pekerjaan, satu profesi, satu perjuangan. Ya, kadang-kadang memang mereka itulah yang bisa menyakiti kita. Namun jangan dikarenakan persoalan itu akhirnya kau pisah semua dari dia. Kalau boleh pisah udara lah dari dia. Tidak, tapi justru sebaliknya dikatakan berikan kembali dirimu. Kasihilah dia, tetaplah berbuat baik kepadanya. Teruslah mendoakan dia, karena upahmu akan besar di hadapan Allah, dan kita akan menjadi anak-anaknya. Kalau kita adalah anak-anak Allah, jikalau selama di dunia ini kita terus menerima kebencian orang lain, tapi percayalah, kasih Tuhan sedang menanti Anda di akhir dari ujung dunia ini. Kalau memang demikian, setialah terus melakukan kebaikan itu. Dan di ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Karena kita anak-anaknya, maka kita harus meniru Bapa kita itu, Yesus Kristus yang penuh dengan murah hati. Maka di ayat 37 ditambahkan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Mengampuni lebih sungguh. Jadi kembali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kita membalas itu dengan pengampunan. Mengampuni. Kalau dalam bahasa Yunaninya, mengampuni itu dituliskan aphesis. Aphesis itu diartikan membebaskan, menanggalkan. Kita harus mampu menanggalkan diri kita dari diri kita, kemarahan kita. Kita harus mampu membebaskan diri kita dari kebencian kita. Kita harus mampu menanggalkan pikiran buruk kita akan orang lain. Kita harus mampu menanggalkan sesuatu penilaian yang tidak layak bahkan dalam diri kita yang ditorehkan orang lain. Unang auhon na dihatahod jolma gitu. Jangan akui atau jangan terima dengan menghidupi apa yang dibilang orang lain. Misalnya udah dibilang, kau ya bang, pembohong kau ya bang, katanya pacarmu lah samamu. Kau bilang kemarin kau di rumahnya temanmu, rupanya kau nggak di rumah temanmu, bohong kau kan? Baru ternyata sebenarnya kau memang di rumah temanmu. Ya udahlah sekalian dibilang dia aku pembohong, ya udah bohongnya aja dia. Nggak kayak gitu. Bukan, jangan biarkan label buruk yang ditorehkan orang lain diam dalam dirimu. Yaudahlah, sapa lagi dok ini bau mau terus dang pola mandi. Enggak gitu. Bukan, tetapi kita mau memperbaiki diri kita, menanggalkan diri kita yang penuh kemarahan itu, menanggalkan nilai-nilai buruk itu dari orang lain, dan menanggalkan perilaku-perilaku yang tidak seturut dengan kehendak Allah, supaya pada akhirnya Anda dimampukan menjadi orang yang mengampuni. Jadi kembali ke sana. Untuk mampu mengampuni adalah jikalau kita, saya, kamu sekalian mampu menanggalkan kemarahan dalam diri kita, lalu Anda akan sanggup mengampuni orang lain. Ya, saya ingat ada teman saya, satu angkatan saya waktu kuliah, dia sering sekali dibicarakan orang lain karena memang dia orangnya adalah yang aktif sekali. Setiap ada apa dia aktif, apa aja diperintahkan sama dosen kami, dia itu selalu nomor 1 di depan untuk melakukan apa yang diperintahkan. Jadi kadang-kadang di belakang
banyak sekali teman-teman kita yang suka ngomongin dia gitu. Jangan-jangan kita juga pernah dalam posisi itu, diomongi orang lain. Dan saya bilang, kau tahu nggak sih kau diomongin orang sana? Kau gak usah terlalu agresif kali untuk merespon kalau diperintahkan dosen kita. Biar teman-teman, kau sering diomongi loh sama teman-teman katanya. Saya bilang sama dia, kau sering diomongi. Lalu dia bilang apa? Saya bukan hidup dari penilaian orang lain. Selama saya menghidupi dan melakukan yang benar itu, nanti ada waktunya mereka akan menyadari bahwa aku tidak pernah berusaha untuk menyingkirkan mereka dan menduankan diri saya, katanya. Lalu memang sungguh benar kawan-kawan, karena ketika itu ada beberapa persoalan yang terjadi di kelas kita dengan satu dosen yang udah mengancam kami semua akan di-E-kan nilainya. Karena kemarahan dari dosen kami itu, dia maju ke depan untuk menyatakan ke dosen kami itu untuk tidak memberlakukan itu. Lalu dengan perjuangannya dia, kami semua menerima sesuatu yang baik. Jadi ada kalanya memang orang lain akan iri dan sirik dan bahkan memberikan penilaian-penilaian buruk terhadap kita dengan apa yang kita baik yang kita lakukan. Jadi bersabarlah terus di dalam kebaikan itu, selama kebaikan itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti dirimu, terlebih lagi tidak melenceng dari kehendak Allah. Karena memang penilaian manusia itu pasti selalu membuat kita bingung. Kalau kita mendengar orang lain, kita akan kesulitan untuk berjalan dalam hidup kita. Mari mendengarkan Tuhan seperti yang dikatakan tadi di ayat 27. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku, dengarkanlah Allah. Cara dia mengajarkan kita. Dia meminta kita untuk tidak memusuhi orang yang membenci kita. Dia suruh kita mendoakannya. Dia suruh kita memberkatinya, memberikan yang terbaik baginya. Kita diminta untuk tidak membalaskan perbuatan perkataan yang menajiskan kita bagi dia. Kita tidak perlu melakukan segala itu. Tetapi yang kita perbuat adalah lakukanlah yang baik yang kau harapkan dilakukan oleh orang lain terhadapmu. Jika Anda ingin dihargai, hargai orang lain. Jika Anda ingin dikasihi, kasihi orang lain. Jika Anda ingin diperlakukan baik, maka perlakukanlah orang lain dengan baik pula. Itu yang disampaikan. Karena apa? Karena Anda, saya, kita semua adalah anak-anak Allah. Dan yang terakhir sekali, firman ini mau mengajarkan yang sesungguhnya adalah di atas segala hukum. Kalau hukum negara ada, hukum yang diberaturkan di dalam gereja juga ada, hukum yang diberlakukan di pekerjaan Anda, di sekolah Anda, dimanapun Anda berada, bahkan di dalam rumah pun ada peraturan yang diberlakukan. Di atas segalanya itu, jangan lupakan hukum kasih sorgawi Allah. Jangan lupakan. Karena hukum itu akan mampu membuat kita mengampuni. Hukum itu akan membuat kita mampu memikul yang terberat sekalipun. Cinta itu mampu membuat kita bertahan meskipun itu menjadi sebuah beban yang berat. Saya pernah bertanya kepada seorang ibu. Jadi dia sedang menggendong anaknya sambil kami ngomong-ngomong beberapa ibu-ibu. Tapi dia sambil menggendong anaknya. Dan dia itu badannya agak lebih langsing dari saya, perasaan langsing aku ya. Yang jelas dia kurus lah gitu. Padahal anaknya gendut. Saya kasihan sekali melihatnya. Akhirnya saya berinisiatif bilang sama si ibu itu, saya bilang begini, Inang, sini biar aku yang gendong anaknya. Kayaknya Inang udah kelamaan gendongnya. Oh gitu Inang ya, makasih Inang ya, makasih. Saya pikir tadinya dia nolak, enggak lah Inang pendeta, masa gitu kan. Rupanya dikasih juga kan gitu. Tapi gak apa-apa lah, ya untuk meringankan beban jemaat pikir saya. Nah, saya gendong ini anaknya, 1 menit sambil ngomong, saya bisa menggendongnya sambil ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu yang lain, 1 menit. 2 menit perhatian saya sudah terarahkan kepada si anak itu. Aduh, iya ya, segini banget ya, gitu. 3 menit, 4 menit, saya tetap bisa menggendongnya. Sampai 7 menit, saya udah lihat mamanya. Kapan lah ini anaknya diminta, gitu ya kan? Baru Inang itu pun udah melihat kegelisahan saya. Ngalu jauh Inang, oson mak. Tadinya saya mau bilang enggak kan, tapi nanti dibilang pula enggak apa-apa Inang, aku bilang gitu kan. Nanti dibiarkan pula gitu kan. Jadi akhirnya, ido Inang,
ai 15 kilo inang ninam se. Patuk mapuang. Lalu saya tanya, 15 kilo. Saya tanya sama inang itu, inang lebih kurus dari saya. Tenaga apa yang inang pakai untuk memikul dia? Dari tadi inang saya lihat dia digendong loh. Karena memang dia agak susah berjalan kata dokter. Katanya si anak ini agak susah berjalan, lambat dia berjalan. Dari tadi inang gendong, kekuatan apa inang pakai? Bilang. Datanglah inang itu bilang, jawabnya simple tapi memang itulah. Dia bilang, aku menggendongnya dengan cintaku karena dia adalah anakku. Kalau saya tafsirkan dalam ilmu teologinya, dia bukannya tidak merasa berat melakukan itu. Tapi cinta kasih itu membuat tubuhnya yang kecil itu mampu memikulnya dan tidak menjadi beban bagi dirinya. Cinta itu mengubah beban menjadi sesuatu yang bisa dia pertahankan. Kasih itu mengubah sesuatu yang berat menjadi ringan meskipun dia harus tetap memikulnya. Demikian juga saudara, mengasihi musuh itu sulit sekali. Tapi bisa kok, bisa kita lakukan asallah kita mengenakan kasih Allah di dalam diri kita. Kalau kita lihat tadi epistel, jelas sekali kita tahu Yusuf itu bisa sampai ke Mesir itu gimana. Dia itu sampai ke Mesir karena keirian saudara-saudaranya. Saudaranya yang berencana membunuh dia, kemudian dibatalkan si Benjamin, akhirnya dijual ke saudagar yang sampai pada akhirnya di Mesir. Lalu di Mesir dia menjadi budak, lalu difitnah dan dipenjara. Kemudian Allah memberikan kemampuan bagi dia menafsirkan mimpi Firaun. Lalu Firaun mengangkatnya menjadi menteri nomor 2 di Mesir, menjadi orang yang terkemuka. Itu semua proses perjalanannya sangat jauh dan berat. Seharusnya dia punya banyak alasan membenci saudaranya. Namun lihatlah, ketika dia memanggil saudaranya, waktu itu dia memanggil saudaranya untuk dekat kepadanya. Dekatlah kepadaku, tapi saudaranya ragu. Lalu akhirnya si Yusuf yang mendekatkan dirinya kepada saudaranya. Ini aku Yusuf, masih hidupkah bapak kita? Dia tanya begitu. Dia nggak bilang, aku Yusuf, ingatnya kau waktu kau jual aku ke saudagar yang mau ke Mesir, ingatnya kau yang memasukkan aku ke dalam sumur, ingatnya kau yang mau membunuh aku. Nggak itu dia tanya, tapi dia tanya sesuatu yang bisa mempersatukan mereka. Masih hidupkah bapak kita? Masih hidupkah bapak kita yang mampu mempersatukan mereka, merasakan persaudaraan. Oleh karena itu saudara, kita mau belajar lagi-lagi belajar bahwa mengatasi konflik dalam kehidupan kita, persoalan permusuhan, mulailah itu dengan kedekatan. Cari alasan untuk dekat kepadanya. Jangan cari alasanmu untuk semakin menjauh darinya. Udah tahu kau dia membohongimu, lalu UNIN sampai hari ini gak akan lagi mulai sonari magigio mengiringi merumah-mering pedang lulu, ngelihat aja gak mau. Itu dunia. Kita anak-anak Allah berbeda. Begitu kita tahu sesuatu yang tidak beres, dekatilah, awalilah semuanya dengan kedekatan. Cari dan selesaikanlah dengan kasih yang bisa menghubungkan Anda. Dan berusahalah menghadirkan pengampunan agar kasih itu menjadi milik Anda. Dan percayakan bahwa setiap persoalan sekalipun bisa menjadi jalan Allah memberkati Anda dan menjadikan Anda juga sebagai berkat kepada orang lain. Dan itu juga yang dikatakan oleh Yusuf, bahwa rencana Tuhanlah melalui kamu aku bisa di Mesir, supaya aku mempersiapkan sesuatu yang menyelamatkan kalian agar kalian tidak terkena bencana kelaparan ini, supaya kalian selamat. Maka tinggallah dekat denganku di Gosen, katanya. Dekat dengannya artinya dia semakin mendekatkan dirinya kepada orang yang berbuat jahat padanya. Bukan putus hubungan, putus koneksi, apalagi diblokir di WA, diblokir di FB, semualah pokoknya diblokir. Kalau boleh diblokir dia dengan rekeningnya, kalau boleh, biar gak makan dia pikir kalian. Itu. Nah oleh karena itu firman Tuhan lagi-lagi sekali lagi menekankan,
ampunilah. Dan jikalau engkau mampu mengampuni orang lain, Anda pun akan layak menerima pengampunan Allah. Karena dalam doa kita, ampunilah kami seperti kami mengharapkan engkau mengampuni kami. Jadi berusahalah berdamai dengan sesama Anda di dalam kasih yang mempersatukan. Dan percayalah, seberat apapun itu, sehebat apapun kemarahan orang lain, jikalau Anda terus merangkulnya dan berusaha menunjukkan cinta kasih itu kepadanya, kemarahannya pasti luluh. Damai itu pasti akan hadir. Kasih itu akan terbalas. Dan kasih Allah lebih-lebih akan menjadi berkat bagi hidup kita. Hidupilah kasih Allah. Kita sudah ditebus menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah menjadi anak-anak Allah. Maka lakukanlah hukum kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang maha baik atas firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau telah mengajar kami bagaimana menghidupi kasih itu sebagai anak-anak Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu, mengasihi musuh kami, mendoakannya, memberikan sesuatu yang baik baginya, memberikan pengertian dengan memperbaiki hidup kami, supaya damai itu bisa ada dan hadir di antara kami. Kami percaya ya Bapa, Engkau akan memberikan hati yang penuh dengan kekuatan untuk mengampuni dalam diri kami. Dengan kuasa Roh Kudus kami akan Engkau sanggupkan mengampuni orang lain. Maka biarlah hati dan jiwa kami menerima kuasa Roh-Mu diam di dalam hidup kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup mengampuni dan bukan menghakimi. Karena kami percaya ya Tuhan, dengan mengampuni kami juga menyelamatkan diri kami sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa. Banyak orang yang tidak menyukai iman kami terhadap-Mu. Banyak orang yang mencaci maki iman kami terhadap-Mu Tuhan, yang memperlakukan kami tidak adil. Namun kami percaya Tuhan, selama kami bertahan di dalam Kristus, semua tantangan, hambatan, cacian, makian yang kami terima, selama itu memperjuangkan iman kami yang di dalam Kristus Yesus, Engkau pasti akan menangkan kami di waktu yang terindah yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Maka berilah hati yang bersabar bagi kami Tuhan, bersabar menghadapi segala hal dalam kehidupan kami, dari orang yang terdekat sekalipun Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi Allah kami, yang menyanggupkan kami mengubahkan setiap hati yang penuh dengan kebencian menjadi penuh dengan kedamaian, mengubahkan setiap hati yang penuh dengan kemarahan menjadi penuh dengan cinta kasih. Maka terlebih dahulu Tuhan ajar kami untuk mengubah hidup kami sendiri agar penuh dengan cinta kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat-Mu yang saat ini datang ke hadapan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini, baik yang di tengah-tengah gereja-Mu ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka dan lihat setiap pergumulan hidup mereka. Perhatikan setiap derita mereka Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang menjawab setiap pergumulan, harapan yang mereka telah sampaikan kepadamu Tuhan. Tunjukkan jalan-jalan-Mu untuk menyelamatkan hidup kami semuanya. Tunjukkan cara-Mu Tuhan untuk menghadirkan damai di antara kami, agar kami mampu saling mengampuni, saling memperbaiki, dan kelak kami menjadi pemilik kerajaan-Mu yang penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang dalam proses belajar. Biarlah Tuhan Engkau yang mendidik dan menghantarkan dan bahkan memberikan kesabaran bagi mereka untuk terus mengejar ilmu yang terbaik bagi mereka, menjadi bekal dalam hidup mereka untuk membawa damai dan menjadi berkat di keluarga, di sesama, dan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati setiap anak-Mu yang
bekerja, setiap umat-Mu yang bekerja saat ini. Engkau yang memberikan sukacita bagi mereka Tuhan di dalam pekerjaannya, supaya apapun yang dilakukan oleh pikiran dan tangan mereka menjadi cara Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dan bagi yang masih mencari pekerjaan, yang bergumul dengan permasalahan ekonomi Tuhan, Engkau-lah ya Allah Bapa kami yang memberikan jalan-jalan terbaik bagi mereka. Ajarkan mereka Tuhan untuk terus bersabar di dalam usaha yang terbaik yang mereka bisa lakukan, memperoleh berkat-berkat-Mu ya Allah. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami ini yang mengharapkan Engkau mempertemukan dia dengan jodohnya, yang mungkin meminta kepadamu Tuhan waktu yang tepat bagi mereka untuk menentukan pilihan hidup mereka. Tuhan, Engkau yang menerangi hati dan pikiran mereka untuk memampukan mereka menentukan pilihannya dan mempertemukan mereka di dalam kasih Tuhan, supaya kasih itulah yang mengikat hubungan itu supaya layak di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami di atas segalanya, saat ini kami bergumul Tuhan dikarenakan pandemi COVID-19 yang bersama dengan varian yang baru Omikron, yang saat ini semakin melonjak jumlah orang-orang yang terpapar karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon kepadamu ya Allah, Engkaulah ya Allah kami sumber kesembuhan dunia. Maka sembuhkanlah dunia ini, sembuhkanlah kami. Bantu kami Tuhan agar taat kepada protokol kesehatan, supaya kami mampu memerangi pandemik ini bersama-sama. Sehingga pada waktunya Tuhan kami bisa berkumpul kembali tanpa rasa khawatir. Kami bisa berkumpul kembali tanpa dibatasi oleh jarak, tanpa dibatasi oleh keadaan ini. Kami yakin Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang selalu bekerja, karena Engkau adalah Allah yang selalu bertindak kepada orang-orang yang berharap kepadamu. Maka kami menggantungkan harapan kami kepadamu Tuhan, dan biarlah kami menghidupi harapan-harapan kami dengan perbuatan dan sikap kami. Lindungi jagai pemerintah kami, lindungi dan jaga setiap tim medis dan para rumah sakit dan segala sesuatunya Tuhan, agar semuanya bisa kami peroleh, kami jalani, dan kami hadapi bersama-sama. Dan kelak kami akan menjadi pemenang di dalam Kristus. Terima kasih ya Allah, ampuni kami atas segala dosa perbuatan kami, agar kami layak mengampuni orang lain, kami layak mengasihi musuh kami layak menjadi berkat bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantung. Yang pertama untuk pembangunan gereja kita, dan yang kedua untuk membantu keperluan pusat HKBP.
Kudusmu, mari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja ini dan yang mengikuti secara live streaming, kami segenap pelayan HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita tetap sehat agar kita bisa bertemu kembali di hari yang akan datang. Shalom.